Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali di tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Bapak di sini sebagai staf pengajar SMP BPI Balai Endah Kabupaten Bandung. Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk anak-anak kelas 7 di SMP BPI Balai Endah Kabupaten Bandung. Dan juga Bapak mengucapkan selamat kepada kelas 8 yang naik menjadi kelas 9. Selamat belajar di kelas 9. Baik anak-anakku, untuk sekarang sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Baik anak-anakku sekalian, bab pertama di semester 1 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, coba lihat ke depan. Ini gambar apa? Bapak yakin di antara kalian semua sudah banyak yang mengetahui ini adalah gambar Garuda Pancasila. Yang mana Garuda Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Kapan Pancasila lahir? Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, kapan Pancasila dijadikan landasan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia? Pancasila dijadikan dasar sebagai dasar negara yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, Pancasila dijadikan dasar negara itu banyak sekali ancaman dan gangguan. Untuk itu lebih jelasnya kita akan mempelajari materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelas mengetahui materi penerapan Pancasila dari masa ke masa, mari kita tonton dan simak dengan baik tayangan berikut ini. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Periode awal kemerdekaan 1945-1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan selanjutnya yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi, gerakannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama karena Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengusiran pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Bence Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilakukan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di antaranya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33/MPRS/1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional belum pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan politik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar. Seiring dengan berpajunya pembangunan bangsa-bangsa, dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat yang berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baik anak-anakku sekalian, barusan kita sudah nonton video pembelajaran materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mari kita simpulkan video tersebut. Pertama, periode atau masa awal kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang keempat, masa reformasi sampai masa sekarang. Itulah rangkuman materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian belajar terus semangat, jangan malas. Untuk sebelum pertemuan selanjutnya, Bapak kasih tugasnya silakan oleh kalian catat, rangkum materi dari video tayangan tadi. Itu yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.